saya itu kecewa, dia main pukul. Saya hilaf, saya salah, dan saya yang melakukan. Ya kecewa lah, yang saya anggap keluarga baik, kenapa kok bisa sekejam ini gitu loh. Saya turun dari pintu sebelah kanan, menghampiri pintu sebelah kiri, saya cekik dia. Tepat tengah hari 21 Juni 2019, warga desa Babat Kecamatan Legok, Tangerang Selatan digegerkan dengan penemuan jasad wanita dalam kondisi mengenaskan. Peristiwa ini sontak jadi perhatian warga. Mereka langsung memadati tempat kejadian perkara. Polisi yang datang ke lokasi berusaha mengidentifikasi korban. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kuat dugaan wanita bernasib malang ini merupakan korban pembunuhan. Mendapati di pinggir jalan yang bersangkutan menduga sebagai itu adalah sesosok jenazah dengan keadaan tengkurap, dan terlihat oleh masyarakat yang melapor kepada tim Vipers ini bahwa di organ gerak dari yang diduga sebagai jenazah tersebut, yaitu di tangan dan kakinya, terikat oleh tali rafia berwarna biru. Proses cek dan olah TKP yang dilakukan oleh tim gabungan, tim Vipers Satreskrim Polres Tangerang Selatan, penyelidik belum dapat menentukan identitas dari jenazah. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Dari hasil otopsi, diduga korban tewas karena mengalami cekikan di bagian leher. Dokter forensik menjelaskan bahwa meninggalnya almarhumah saudari FSL adalah karena terhalangnya saluran pernapasan pada tenggorokan. Yang membuat kami bertanya lagi adalah, dokter menerangkan kepada kami bahwa ada sebagian tulang penyusun tenggorokan atau kerongkongan dari korban, saudari almarhumah FSL ini, yang dalam keadaan retak atau cenderung mengarah ke arah patah. Polisi terus berusaha mengungkap identitas korban. Sketsa wajah korban pun disebar di berbagai lokasi. Tak butuh waktu lama, upaya polisi menemukan titik terang. Nggak ada. Nggak pernah ngeliat sih, Pak. Kasih ya. Di hari yang sama, Jumat 21 Juni 2019, kami kedatangan dua orang yang mengaku sebagai pasangan suami istri, di mana mengenali sketsa yang kami sebar melalui bantuan rekan pewarta maupun pegiat media sosial bahwa diakuilah yang kami sebarkan sketsanya tersebut sebagai anaknya. Korban bernama Viviani Sri Lestari, usianya 17 tahun. Ia tercatat sebagai warga Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Tim menyingkap tabir sempat mendatangi lokasi kejadian di wilayah Legok, Tangerang Selatan. Wilayah ini terlihat cukup sepi. Lokasinya jauh dari rumah penduduk. Di tempat ini kami bertemu dengan Amroh, salah satu saksi yang menemukan jasad Vivi. Kira-kira jam 11, mayatnya di sini. Nah, dia mayatnya tidurnya itu tengkurap. Tengkurap posisi Ya. seperti apa? Ya posisinya dia tidur begini sih, Pak. Nah, sini ya, kepalanya di atas, nah kakinya di bawah. Nah, ini tangannya segini, Pak, tangan diikat. Terikat. Ya. Terus? Kaki juga terikat sama tali ini, tali rafia begini, Pak. Ini talinya nih. Oke. Ya, nggak ada yang kenal, sama sekali nggak kenal. Soalnya ini kayaknya orang jauh, Pak. Oke. Ya. Kondisi korban waktu itu yang Bapak lihat seperti apa? Ya waktu kondisinya pas dibalik itu warga mayat dibalik di sini, kita lihat mukanya agak memar. Menurut Amroh, sebelum jasad Vivi ditemukan, salah satu warga yang sedang memancing sempat melihat mobil berwarna hitam yang mencurigakan.
Nah, waktu itu kan dia melihat mobil, memang pemancing itu melihat mobil ada di sini. Nah, warna kita juga tahu ya. Cuman karena mobil itu berdiri sini, dia pikirnya mobil itu mau kencing supirnya. Tahu-taunya dia buang mayat. Nah, pas dia nanjak dari situ kemari ada mayat di sini. Gitu loh, Pak. Iya, barulah melapor ke warga. Nah, warga lapornya ke Pak Lurah sama Pak RT. Nah, ya, ke polisian gitu, Pak. Lantas, siapa yang tega menghabisi nyawa Viviani Sri Lestari? Satu persatu misteri tewasnya Viviani Sri Lestari mulai terpecahkan. Penyelidikan aparat kepolisian mengerucut pada salah satu nama yang diduga kuat jadi tersangka dalam kasus ini. Adalah Jakaria, laki-laki berusia 18 tahun, warga Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Polisi akhirnya menetapkan Jakaria sebagai tersangka. Kami ambil sampel kuku dari korban almarhumah saudari FSL, dan benar, walaupun kuantitasnya kecil atau hasilnya secara mikroskopik, pada potongan kuku dari korban almarhumah saudari FSL terdapat potongan daging. Walaupun kuantitasnya mikroskopik, akan tetapi dapat dipastikan bahwa potongan daging tersebut adalah identik dengan milik daging dari tunangannya atas nama saudara JR. Ironisnya, Jakaria adalah tunangan Viviani Sri Lestari. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, pakaian korban dan tali plastik yang digunakan oleh tersangka untuk menjerat korban. Inilah Jakaria alias Jaka, laki-laki yang tega menghabisi nyawa Viviani Sri Lestari, tunangannya. Jakaria kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Kepada kami, Jakaria menceritakan awal mula kejadian tersebut. Saya ke rumahnya jam 10 pagi, saya berangkat ke kantor Casip. Lalu di perjalanan cekcok lah. Ya saya nasehatin, kamu nggak usah keluar malam tanpa sepengetahuan orang tua kamu, nggak baik. Takut kamu kenapa-napa. Di tangan kamu itu udah ada iketan, kamu itu nggak boleh. Dia nggak terima, dia marah. Dia mukul saya nggak balas, nggak saya tonjok, apa saya pukul, enggak. Kan waktu itu kan cekcok, posisi saya masih jalan. Saya nggak ngomong-ngomong apa-apa, saya juga hilap. Terus saya parkir, saya turun dari pintu sebelah kanan, menghampiri pintu sebelah kiri, saya cekik dia. Merasa bingung harus menutupi jejak kejahatannya, Jaka kemudian memutuskan membuang jasad Vivi di tempat sepi. Udah tidak sadarkan diri, saya beli tali, masih di daerah Tiga Raksa, saya beli tali 2.000. Lalu itu saya berangkat lagi ke TKP. Lalu itu sebelum saya buang, saya ikat kakinya, saya ikat tangannya, saya ikat lehernya beserta kerudungnya saya ikat. Ya saya melaju aja, tempat sepi, saya taruh di situ. Pas itu saya sama orang tua itu ke Polsek Legok. Kata ayah saya itu, ya udah, kalau kamu nggak ngelakuin, ceritalah. Kalau kamu ngelakuin, udah kamu pasrah aja. Kamu melakukan, terima kenyataannya, terima hukumannya. Hilaf, itulah alasan Jakaria tega menghabisi nyawa Vivi. Nggak ada maksud buat merencana membunuh, enggak. Saya hilaf, saya salah, dan saya yang melakukannya. Ya omongannya kan waktu itu saya
hati saya itu sakit, terus kecewa sama dia main pukul. Saya juga kan calonnya, saya ikat tangannya. Kenapa dia nggak menerima saya apa adanya? Maksudnya saya itu nggak dianggap lah. Atas perbuatannya, Jakaria dipastikan mendekam di jeruji besi dalam waktu yang cukup lama. Kami kenakan yang pertama adalah pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa dilarang bagi siapapun untuk menghilangkan nyawa anak. Sekali lagi, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi keluarga korban, kami lapiskan pasal dengan kata hubung dan atau, yaitu pasal 340 KUH pidana, di mana dilarang bagi seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan adanya perencanaan. Kami masih lapiskan lagi pasal dengan kata hubung dan atau, yaitu pasal 351 ayat 3 Undang-Undang KUH pidana, yaitu di mana dilarang seseorang untuk melakukan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, dengan ancaman pasal yang kami kenakan, pasal berlapis tersebut, ancaman hukumannya sampai dengan seumur hidup. Untuk melengkapi berkas perkara penyidikan, aparat kepolisian Resor Tangerang Selatan menggelar rekonstruksi pembunuhan ini. Rekonstruksi diperankan langsung oleh tersangka Jakaria. Ada 18 adegan yang diperankan. Mulai dari tersangka menjemput korban di rumahnya, terlibat cekcok mulut di dalam mobil, hingga tersangka mencekik korban. Setelah korban tak bernyawa, tersangka kemudian melilitkan tali plastik ke tangan, kaki, dan leher korban. Dan kemudian jasad korban dibuang di Desa Babat, Kecamatan Legok, Tangerang Selatan. Suasana duka terlihat jelas di kediaman Viviani Sri Lestari di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Tangis keluarga mengiringi kedatangan jasad Viviani di kediamannya. Anggota keluarga dan kerabat terlihat berdatangan untuk mengantar Viviani ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Saya ngambil rapot. Habis selesai ngambil rapot, ada buku yang ketinggalan. Saya balik lagi ke rumah tuh sekitar jam 9. Pas nyampe jam 9, anak saya bilang, "Bu, Ibu mau kemana?" "Mau ngambil rapot adik kamu, belum kelar." Kata saya, "Ibu pulang jam berapa?" "Nggak, ya biasalah Ibu pulang, lihat nanti aja, takutnya ini kan." "Emang kenapa gitu, Neng?" Enggak kenapa-napa," kata anak saya gitu kan. Itu kayak yang nyambut saya tuh kayak yang seneng banget itu. Kayak yang bangga banget itu, kayak orang mau nyambut apa gitu kan.
Akhirnya saya pulang dari ngambil buku dari rumah ya. Saya balik lagi ke rumah, itu udah nggak ada posisi anak saya. Saya nanya sama tetangga saya, "Bude, kok si Pipi nggak ada di rumah ya?" kata saya. "Ngelihat Pipi nggak?" "Enggak, saya juga baru pulang dari pasar." Tapi itu ada tetangga saya yang lihat, ada mobil yang ngejemput di depan rumah saya, mobil. Cuma saya juga nggak tahu, orang anak saya nggak ngomong. Terus pakaian dia juga saya nggak tahu kan. Cuma ya saya ngenalin aja. Ngenalin dari penemuan mayat itu baju yang dikenain sama dia. Kepergian Viviani membuat Susanti begitu terpukul. Ya kecewa lah. Namanya orang tua kan nggak menyangka gitu. Yang saya anggap keluarga baik, kenapa kok bisa sekejam ini gitu loh, ngebunuh anak saya. Maksudnya apa? Lagi sebelum almarhum meninggal itu, "Bu, Pipi mah pengen punya rumah." Ya kan? Kata saya, "Pipi malu," kata, "kalau pacaran kan nggak enak, kalau di ruko kan tadinya kan saya dagang situ kan, di ruko pacaran. Pipi pengen punya rumah, biar kalau ada ruang tamu kan bisa ini gitu kan." Saya udah ngebuktiin kan sama anak saya kan, saya ngambilin lah akhirnya kan rumah kan, BTN tuh ngambil demi anak saya. Nggak taunya kan kayak gini Kak, dia yang pengen. Saya udah usahain kan. Entah kalau Pipi mau nikah gimana Bu, Pipi nggak punya rumah, masa mau di rumah neneknya terus kan. Itu dengan itu yang paling saya nggak bisa lupain tuh, kenang-kenangan dia tuh minta rumah. Nggak taunya ya inilah, mau hilang nyawa kan. Meski keluarga mencoba ikhlas atas kepergian Viviani Sri Lestari, namun mereka tetap meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Namanya saya orang nggak tahu hukum ya. Kepengen sih saya minta hukuman yang seberat-beratnya, yang setimpal gitu loh. Yang setimpal sama perbuatan dia yang ke anak saya gitu. Kepengen mah saya. Nggak adalah seorang ibu kan yang pengen dia cuma dihukuman menurut